Selamat malam semua. Saya akan mencoba membawakan satu buah karya novel dari Sidney Sheldon yang berjudul Kilau Bintang Menerangi Bumi bagian pertama. Bab 1. Kamis 10 September 1992 pukul 20 tepat. Pesawat 727 itu lenyap di telan lautan. Awan bergumpal-gumpal yang melempar pesawat itu bagaikan bulu perak raksasa. Suara penuh kecemasan sang pilot bergema lewat pengeras suara. Sabuk pengaman Anda sudah dipasang, Miss Cameron. Tidak ada reaksi. Miss Cameron, Miss Cameron. Dia tergagap, sadar dari lamunan yang menghanyutkan. Ya, dari angannya yang mengembara ke masa-masa bahagia, tempat-tempat yang menyenangkan. Anda tidak apa-apa? Kita akan segera bebas dari badai ini. Aku tidak apa-apa, Roger. Barangkali kita akan beruntung dan jatuh. Demikian pikir Lara Cameron. Itu akan jadi penutup cerita yang sesuai. Entah bagaimana, entah di mana letaknya semua kekacauan ini. Yang disebut takdir, pikir Lara. Kita tak mungkin menentang takdir. Di tahun yang baru lalu ini hidupnya porak-poranda. Ia terancam kehilangan segalanya. Paling tidak ada yang bisa lebih kacau lagi. Pikirnya dengan murung. Tak ada lagi yang tersisa. Pintu kokpit pesawat terbuka dan sang pilot masuk ke kabin. Ia berhenti sejenak untuk memandang penumpangnya itu dengan kagum. Perempuan itu cantik dengan rambut tebal mengkilat yang diikat ke atas bagaikan mahkota. Kulit yang halus mulus, mata yang cerdas berwarna hijau kelabu, bagai mata kucing. Ia telah menukar pakaiannya sejak pesawat itu bertolak dari Reno. Dan kini ia mengenakan gaun malam putih rancangan Skasi yang memperhatikan bahunya yang indah dan menonjolkan bentuk tubuhnya yang langsing dan mengundang minat. Di lehernya yang jenjang tergantung sebuah kalung berlian bertatakan mirah. Bagaimana ia bisa nampak begitu tenang padahal seluruh dunia sedang runtuh. Pilot itu heran. Media massa telah mendiskreditkan dirinya dengan tak kenal ampun selama sebulan terakhir ini. Telepon sudah bisa dipakai, Roger? Nampaknya belum bisa, Miss Cameron. Ada banyak gangguan karena badai ini. Kita akan terlambat sekitar 1 jam ke La Guardia nanti. Maafkan saya. Aku akan terlambat hadir di pesta ulang tahunku, pikir Lara. Padahal semua orang akan datang. 200 tamu termasuk wakil Presiden Amerika Serikat, Gubernur New York, wali kota, tokoh-tokoh Hollywood, olahragawan terkenal, dan raja-raja uang dari setengah lusi negara. Ia sendirilah yang mengecek daftar tamunya. Ia bisa membayangkan Grand Ballroom Cameron Plaza, tempat pesta itu diselenggarakan. Tempat-tempat lilin kristal bakarat bergantungan dari langit-langit. Cahaya terang benderang bersilangan membentuk prisma-prisma bagaikan pancaran sinar berlian. 20 meja ditata apik untuk menampung 200 tamu. Peralatan makan setiap tamu dihias dengan taplak dari bahan linen yang paling halus, keramik perak dan gelas-gelas bertangkai. Dan di setiap meja ditaruh rangkaian bunga anggrek putih yang dipadu dengan bunga freesia putih. Pelayan bar ditempatkan di kedua ujung aula resepsi itu di bagian luarnya. Di tengah aula itu terbujur meja buffet panjang berhiaskan angsa putih yang dibentuk dari es, dan di sekitar terserak dengan rapi kaviar beluga, gravlax, udang lobster, dan kepiting, sementara champagne ditaruh dalam ember-ember yang penuh dengan es. Sebuah cake ulang tahun bertingkat 10 ditempatkan di dapur, menunggu. Pada saat itu para pelayan, para kepala pelayan, dan satpam sudah siap di tempat. Di ballroom itu sebuah orkestra sudah siap di panggung musik, siap menggoda para tamu untuk berdansa semalaman merayakan ulang tahunnya yang ke-40.
Semua sudah rapi dan beres. Makan malamnya pasti akan sangat memuaskan. Ia telah memilih menunya sendiri, diawali dengan foie gras, diikuti oleh krim sup jamur dengan roti kering halus, filet hasil olahan John Dory, dan menu utamanya daging domba muda dengan rosemary dan pom savel dengan buncis Prancis serta salad mesclun yang dilumuri minyak kenari, keju, dan anggur merupakan hidangan berikutnya. Dilanjutkan dengan cake ulang tahun dan kopi tentunya. Pestanya akan sangat spektakuler. Ia akan mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan menghadapi tamu-tamunya seakan tak ada yang tidak beres. Ia adalah Lara Cameron. Ketika jet pribadi itu akhirnya mendarat di LaGuardia, ia sudah terlambat 1,5 jam. Lara menoleh kepada sang pilot. Kita akan terbang balik ke Reno malam ini nanti, Roger. Saya akan siap di sini, Miss Cameron. Limousine dan pengemudi sudah menunggu di jalur landai di ujung tangga pesawat. Saya sudah mulai khawatir akan Anda, Miss Cameron. Cuaca buruk, Max. Ayo kita menuju ke plaza secepat mungkin. Baik, Ma'am. Lara meraih telepon mobil dan memutar nomor Jerry Townsend. Dialah yang mengatur semuanya. Untuk pesta itu, Lara ingin memastikan bahwa semua tamunya dilayani dengan baik. Tidak ada jawaban, barangkali dia ada di ruang dansa, pikir Lara. Cepat, Max. Baik, Miss Cameron. Plaza yang mulai tampak dari kejauhan itu selalu membuat Lara merasa puas akan apa yang ia telah ciptakan. Tapi malam ini ia sedang bergegas dan tak sempat memikirkan itu. Semua orang pasti sedang menunggu di Grand Ballroom. Ia mendorong pintu putar dan bergegas melintasi lobi yang sangat mewah. Carlos, sang asisten manajer, melihatnya dan berlari-lari ke sisinya. Miss Cameron, nanti saja, kata Lara. Ia terus saja melangkah. Ia tiba di pintu tertutup dari Grand Ballroom itu dan berhenti sebentar untuk mengatur napasnya. Aku sudah siap menghadapi mereka. Demikian pikir Lara. Ia mendorong pintu itu terbuka, senyum di wajahnya, dan terhenti dengan sangat terkejut. Ruang itu gelap gulita. Apakah mereka sedang merencanakan sebuah kejutan? Ia merawit tombol lampu di belakang pintu itu dan memutarnya. Ruangan yang teramat besar itu menjadi terang benderang. Tidak ada siapa-siapa di situ, tak seorang pun. Lara berdiri di situ tertegun. Apa gerangan yang terjadi pada 200 tamu itu? Pada undangannya tertulis jam 8. Sekarang sudah hampir jam 10. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu lenyap begitu saja? Ini aneh. Ia melihat ke sekeliling ballroom yang kosong dan bergidik. Tahun yang lalu pada ulang tahunnya yang sama ini penuh dengan teman-temannya, ramai oleh musik dan tawa. Ia masih ingat hari itu dengan sangat jelas.